rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur adalah sebaik-baik kalimat yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam curahan nikmat yang memang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, terutama kepada kita kaum manusia-manusia ini yang seringkali kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu, bahkan tak jarang kita membalas nikmat itu justru dengan kedurhakaan. Allah curahkan nikmat, kita balas dengan kemaksiatan. Allah kasih nikmat, kita abaikan, kita lalaikan. Tapi nggak berkurang kasih sayang Allah kepada kita, maka sudah sepantasnya kalimat puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau teman-teman yang sekarang ini lagi domisilinya di Bogor, ya kita sama-sama mungkin ngerasakan hujan ya. Salah satu bagian rahmat Allah diturunkannya hujan dari sejak sore tadi sampai malam ini nih masih hujan. Mudah-mudahan hujan ini menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka kita sama-sama berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia terbaik, sosok lelaki terbaik, sosok pemimpin terbaik, sosok suami terbaik, sosok ayah terbaik, sosok pemuda terbaik yang pernah ada dalam sejarah peradaban Islam, baik itu sejarah peradaban manusia juga sama. Dan kita tentu berharap bahwa keteladanan kita kepada Rasulullah SAW adalah keteladanan yang utuh, keteladanan yang nggak pilih-pilih ya. Kita betul-betul meneladani Rasulullah itu dari A sampai Z. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mudah-mudahan kita sanggup untuk meneladani beliau. Bukan berarti kita harus meniru 100% apa yang Rasulullah lakukan, tapi kita memang harus betul-betul menjadi orang-orang yang menjaga dua warisan dari Rasulullah, yaitu kitabullah dan as-sunnah. Dan mudah-mudahan kalau kita betul-betul berpegang teguh, kita pegang nih kuat-kuat nih Al-Quran dan as-sunnah, mudah-mudahan Allah menjaga kita supaya kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan, di mana kehidupan manusia sekarang-sekarang ini makin lama itu makin luar biasa ya, tantangannya, godaannya, sehingga nggak jarang kita melihat manusia-manusia itu menjadi stres, manusia-manusia kayak kehilangan arah, banyak manusia yang nggak ngerti lagi makna hidup dia itu mau apa gitu. Bukan hanya kejadian pada orang-orang yang bukan berislam, bahkan ini kejadian juga di tengah-tengah kaum muslimin. Ada orang-orang Islam, ada orang-orang muslim yang ternyata nggak tahu dia makna hidupnya apa, sehingga dia bingung hidupnya itu mau diarahkan kemana. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh pada dua wasiat Rasulullah tadi, sehingga nantinya Rasulullah pun berkenan memberikan syafaat yang pada kita di yaumil akhir. Teman-teman yang dirahmati Allah, ya alhamdulillah malam ini kita masih bisa sama-sama sharing. Malam ini kita masih bisa sama-sama ngobrol-ngobrol santai. Dan malam ini Wadah Inspirasi ingin mengangkat ada keutamaan tersendiri dari golongan Ansor yang malam ini mudah-mudahan inspirasinya itu mampu membuat kita itu juga meneladani golongan-golongan Ansor ini. Kenapa nggak muhajirin? Nah tadi kan Jovan nanya itu kenapa nggak muhajirin? Oke, muhajirin dan ansor ini adalah dua golongan awal yang betul-betul menjadi pilar awal peradaban Islam ketika Rasulullah SAW di Mekah, yaitu bersama orang-orang muhajirin, para pengikut Rasulullah ketika fase dakwah Mekah yang jumlahnya juga nggak seberapa kan. Kemudian Rasulullah akhirnya mendapatkan nusrah dari orang-orang di Madinah, yaitu dari golongan suku Aus dan Khazraj yang akhirnya bersedia memberikan kepemimpinan kepada Rasulullah. Mereka bersedia untuk dipimpin oleh Rasulullah. Mereka bersedia menerima aturan dari risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga akhirnya golongan Aus dan Khazraj ini mendapatkan predikat baru, yaitu golongan Ansor. Golongan orang-orang yang memberikan nusrohnya, memberikan pertolongannya. Pertolongan secara apa? Secara politis kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Sehingga akhirnya kaum muslimin di Mekah akhirnya hijrah ke Madinah. Hijrah bukan berarti mereka kabur ya. Ini juga penting untuk kita sama-sama pahami bahwa fase hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah itu bukan karena kabur. Jadi bukan karena takut menghadapi deraan dari kaum Quraisy, bukan.
Tapi hijrahnya itu memang karena perintah Allah. Hijrahnya itu memang karena orang-orang di Madinah, yaitu golongan suku Aus dan Khazraj tadi, memang betul-betul siap untuk dipimpin bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Nah, jadi hijrahnya itu dengan tujuan agar Islam itu simpelnya ya mampir ke puncak kekuasaan. Bukan hanya mereka menerima Rasulullah saja, tapi mereka menerima risalah dan sistem Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Ini yang membuat orang-orang Ansor itu istimewa. Makanya salah satu petingginya orang Ansor, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, itu ketika wafatnya dikabarkan sampai arsy Allah itu berguncang, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'adz inilah yang memberikan nusrahnya kepada Rasulullah. Dan kita tahu fase dakwah di Madinah ini dibuka oleh seorang pemuda luar biasa bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang utusan dari Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang Madinah. Dan memang qadarullah, dengan izin Allah, Mus'ab bin Umair itu mampu menjadikan Islam itu menjadi opini umum di Madinah, sehingga akhirnya mereka menerima kepemimpinan Islam dan kaum muslimin. Nah, menariknya apalagi ya dari kaum Ansor ini, teman-teman. Ternyata sepanjang Rasulullah hidup bersama orang-orang Ansor, tentu memang ada banyak kisah, ada banyak keteladanan yang bisa kita gali. Jujur aja kita hidup di masa sekarang yang katanya masa modern, tapi justru kita kayak kesulitan nyari contoh tauladan, benar nggak? Misal, kalau misalnya kita hidup di Indonesia nih, Indonesia, seingat saya dulu ketika saya masih SD gitu ya, dikatakan karakternya orang Indonesia itu ramah tamah, gotong royong, murah senyum dan sebagainya gitu kan. Tapi rasanya kita hampir sulit menemukan orang-orang seperti itu lagi di masa sekarang. Artinya kita udah kesulitan nyari keteladanan. Siapa orang Indonesia sekarang yang betul-betul ramah tamah dan gotong royong? Rasanya sulit untuk kita temukan. Buktinya apa? Loh, buktinya misalnya ada beberapa kasus kriminal di jalanan, kasus begal di jalanan. Ya justru orang kebanyakan sekarang itu hanya menonton dulu, pasif dulu. Mereka akan nunggu kapan begalnya jatuh, baru akhirnya rame-rame ngeroyokin kan si begal. Bukan sejak awal itu melindungi korban, misalnya begitu, jamret begitulah ya. Artinya sekarang ada indikasi orang-orang itu kayak kekhawatiran untuk mencampuri urusan orang lain, ya. Jadi di mana ramah tamah dan gotong royongnya? Hampir-hampir sulit, apalagi di kota-kota besar ya kawan-kawan sekalian. Mungkin kalau di perkampungan, di pedesaan, rasa solidaritas itu masih kuat. Tapi kalau di kota, ini udah rada jarang kita temukan seperti itu. Jadi kita agak sulit narik keteladanan. Maka keteladanan terbaik bagi kita, apalagi kita muslim, apalagi kita orang-orang yang mengaku bersyahadat, kita mengaku bagian dari umat Rasulullah SAW. Maka selain dari diri Rasulullah yang memang sudah disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, yang memang dalam diri Rasulullah adalah 100%-nya adalah sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan. Tapi memang kita manusia biasa, kita bukan nabi, kita manusia yang tidak dibekalin wahyu. Maka kita manusia biasa yang bisa saja salah, kita manusia biasa yang bisa saja khilaf. Maka beda dengan para nabi dan rasul, mereka maksum, mereka terbebas dari dosa dan salah. Maka contoh selanjutnya yang bisa kita tiru selain ada pada diri Rasulullah adalah dalam diri para sahabat. Nah, dalam diri para sahabat ini diantaranya adalah orang-orang Ansor tadi, gitu kan. Keteladanan apa yang bisa kita ambil dari orang-orang Ansor? Nah, saya ingin ambil satu fragmen ketika selesai perang Hunain. Ya, jadi ketika Rasulullah akhirnya sudah memimpin dan mampu menerapkan Islam di Madinah, dan sejak saat itu Rasulullah akhirnya mampu menjalankan dakwah Islam itu ke luar jazirah Arab, ya kan. Setelah akhirnya jazirah Arab tertaklukkan, kemudian ya Rasulullah juga memperluas ekspansi dakwah. Kenapa? Karena memang Islam ini adalah risalah bagi seluruh alam, bukan risalah yang turun untuk orang-orang Arab saja. Makanya ketika ada perjanjian gencatan senjata dengan orang Quraisy, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengirim surat kepada raja-raja, termasuk Raja Romawi, Raja Persia dan sebagainya kan gitu.
Nah, salah satu fase sejarah ini adalah ketika Perang Hunain, teman-teman sekalian. Perang Hunain itu adalah perang yang terjadi nggak lama setelah Fathu Makkah. Jadi setelah Mekah itu akhirnya difutuhat, setelah akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin berhasil membersihkan kemusyrikan yang ada di Ka'bah, di mana kalau dalam sejarah dikabarkan di dalam Ka'bah dan sekitaran Ka'bah itu total ada sekitar 360 berhala, dan semua itu akhirnya dibersihkan lagi, dimurnikan lagi oleh Rasulullah dan kaum muslimin, sehingga akhirnya orang-orang di Mekah berbondong-bondong memeluk Islam, kan gitu. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Abu Sufyan dan istrinya kan Hindun. Padahal Hindun ini kita tahu di perang Badar, Hindun lah sosok yang memakan jantung Hamzah, Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Memakan jantung Hamzah itu mentah-mentah, ya. Maka Hindun ini termasuk dalam sosok sejarah yang kontroversial juga, gitu. Jadi dia sempat memakan jantung Hamzah saking bencinya kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi setelah Fathu Makkah, Hindun menjadi salah seorang muslimah yang juga luar biasa nanti kiprahnya. Nah, setelah Fathu Makkah, nggak lama kemudian akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin mengadakan perang Hunain. Perang yang dilakukan sekitar tahun 8 Hijriah melawan beberapa suku Badui, ya, beberapa suku Badui yang ternyata memang masih menolak untuk menerima dakwah Islam. Menolak dalam artian si penguasanya, ya, penguasa kaum Badui ini yang menolak. Sehingga akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin karena ingin memperluas ekspansi dakwah kepada penduduk suku-suku mereka, harus menghilangkan penghalang yang bersifat kekuasaan dari orang-orang Badui ini tadi. Dengan cara apa? Ya akhirnya dengan dakwah dan jihad. Nah, teman-teman sekalian, saya nggak ingin membahas fase perang Hunainnya, tapi yang menarik justru fase setelah perang Hunain. Ada apa rupanya setelah perang Hunain? Perang Hunain akhirnya singkatnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin di situ menang luar biasa. Sehingga akhirnya ada, ya kan kalau di masa itu biasa, kalau menang perang itu ada namanya istilah ghanimah. Ada istilah harta rampasan perang. Dan harta rampasan perang atau ghanimah yang didapat dari perang Hunain ini, itu jumlahnya spektakuler banget. Tercatat kurang lebih ada sekitar 6.000 tawanan. Bayangkan ya, tawanan aja sekitar 6.000. Kan kalau di masa itu tawanan itu kalau ditebus aja satu orang berapa puluh juta misalnya, berarti 6.000 itu udah menghasilkan kas berapa buat negara Islam di Madinah, kan gitu. Itu tawanan. Kemudian tercatat ada 24.000 ekor unta. Ada 24.000 unta loh teman-teman. Saya barusan tadi ngecek harga onta, kalaulah harganya itu dihargain sekitar 12 juta aja, maka jumlah 24.000 itu udah berapa? Udah berapa kan, senilai berapa tuh? Sementara harga onta itu ternyata bervariasi, ada yang 12 jutaan, bahkan yang paling mahal bisa 35 juta. Ya gitu, jadi luar biasa nih, 24.000 unta, dan kemudian ada 40.000 ekor kambing. Nah, kambing aja kalau misalnya dihargai seekornya 2,5 juta, nah bisa dihitung sendiri ya. Jadi kurang lebih harta yang dikumpulkan dari perang Hunain itu betul-betul harta yang spektakuler. Maka wajar kaum muslimin menjadi ya senang luar biasa. Itu kan fitrah manusia ya. Selain mereka mampu menegakkan Islam, menyampaikan Islam kepada suku-suku Badui tadi, tapi mereka juga berhasil pulang membawa harta. Ya kan fitrahnya manusia pasti seneng kalau ada harta, dan ini harta halal, harta yang memang berhak mereka nikmatin kan gitu. Nah problemnya ternyata setelah perang Hunain itu, ya biasa ghanimah akan dibagi-bagikan, ya kan. Nah ketika ghanimahnya itu dibagikan, Rasulullah ternyata membagikan harta ghanimah tadi itu kepada orang-orang muhajirin dari Mekah. Khususnya siapa? Khususnya mereka-mereka yang baru masuk Islam, yang baru dari peristiwa Fathu Mekah tadi. Mereka baru masuk Islam, kemudian dibagikan oleh Rasulullah harta yang luar biasa banyak. Contohnya di sini tercatat ya, Abu Sufyan misalnya. Abu Sufyan itu memang petingginya Mekah, kan, petingginya Quraisy. Tapi sepulang dari perang Hunain, Rasulullah menghadiahinya ghanimah 100 ekor onta. 100 ekor. Kalau tadi satu onta harga berapa? 12 juta aja misalnya. Maka 100 ekor itu menjadi bisa 1,2 M. Lebih dari 1 miliar, teman-teman. Pulang perang dapat lebih dari 1,2 miliar.
Kemudian anaknya Muawiyah juga sama, diberi 100 ekor onta. Nah, jadi sementara orang-orang Ansor nih mulai ngelihat nih, harta segini banyak dibagiin hampir semuanya itu kepada orang-orang Muhajirin. Dan orang-orang Muhajirin ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Bukan orang-orang Muhajirin yang sejak awal itu memang hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga mereka kan dipersaudarakan kepada orang-orang Muhajirin ya. Jadi bukan golongan yang itu bahkan yang diutamakan oleh Rasul untuk menerima ghanimah, tapi justru orang-orang yang baru memeluk Islam dalam peristiwa Fathu Mekah. Maka muncul mulai desas-desus kan, biasa manusia. Ya, orang Ansor juga manusia kok teman-teman. Mereka manusia biasa sekali lagi ya. Mereka juga manusia kayak kita. Sehingga akhirnya muncul desas-desus di antara mereka. Mulai muncul kata-kata begini. Jangan-jangan nih Rasulullah nih udah ninggalin kita. Jangan-jangan nih Rasulullah nih bakal balik nih ke kaumnya, ke orang-orang Quraisy. Jangan-jangan Rasulullah lupa nih siapa dulu yang berbaiat di Bukit Aqabah, siapa dulu yang memberikan kekuasaan kepada Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah bakal ninggalin kita. Muncul kalimat-kalimat kayak gitu. Muncul pernyataan-pernyataan kayak gitu. Muncul perasaan-perasaan kayak gitu di orang-orang Ansor. Walaupun bentuknya masih desas-desus. Mereka bisik, tapi akhirnya kabar ini pun sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengetahui hal ini tentu Rasulullah juga harus berbuat sesuatu kan. Sehingga akhirnya Rasulullah memanggil orang-orang Ansor, mengumpulkan orang-orang Ansor. Dan Rasulullah langsung menanyakan kepada mereka, intinya adalah Rasulullah betul-betul bertanya, wahai masyarakat Ansor, ucapan-ucapan yang kalian dengungkan telah sampai kepadaku. Artinya Rasulullah sudah mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Udah ada desas-desus nih, jangan-jangan Rasulullah ninggalin kita nih di sini nih. Gitu. Dan kemudian Rasulullah intinya mengingatkan lagi kepada orang-orang Ansor. Bukankah aku telah mendatangi kalian yang saat itu dalam keadaan sesat, lalu Allah memberi kalian hidayah. Kalian dalam keadaan kekurangan, lalu Allah menjadikan kalian kaya, serta dalam keadaan saling bermusuhan, lalu Allah melembutkan hati kalian. Kita tahu Aus dan Khazraj itu sebelumnya dua suku yang selalu bertikai, sering perang suku. Nah, menjadi orang-orang Ansor, mereka berdamai dan bersatu di dalam ikatan akidah Islam. Dan kemudian intinya Rasulullah itu nanya kurang lebih gini kepada orang-orang Ansor. Apakah kalian rela, wahai golongan Ansor, apakah kalian lebih rela, lebih ridho kalau seandainya kalian pulang membawa onta, membawa kambing, membawa harta rampasan perang, dibanding kalian pulang dengan membawa Rasulullah bersama kalian? Intinya kayak ngomong, Rasulullah tuh kurang lebih kayak ngomong gini ya, iya itu orang-orang Mekah tuh pulang bawa harta, tapi kalian tuh pulang bersama Rasulullah, kalian itu gak ridho begini, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ternyata setelah diingatkan oleh Rasulullah, ya ini yang menjadi keistimewaan orang Ansor itu. Setelah diingatkan oleh Rasulullah kata-kata begini, mereka sadar. Mereka langsung menyadari, oh iya, kita ini sempat tergoda sama dunia. Sementara mereka mampu pulang bersama diri Rasulullah ke Madinah. Mereka mampu bersama Rasulullah di kota kesayangan mereka, kota tercinta mereka. Orang-orang Mekah mungkin pulang bawa onta, bawa domba, bawa kambing, bawa tawanan, dan segala macam. Tapi mereka pulang bersama Rasulullah. Rasulullah mengingatkan betapa berharganya lah yang dimiliki orang Ansor dibandingkan orang-orang Mekah tadi. Dan begitu diingatkan seperti itu, nangis sejadi-jadinya orang-orang Ansor. Mereka nangis semuanya, menyadari bahwa mereka itu telah salah. Sehingga akhirnya mereka pun berucap, ya Rasulullah, kami ridho, kami lebih rela, kami pulang hanya membawa bersama dengan engkau. Kenapa? Karena mahal. Mahal untuk bisa hidup bersama Rasulullah di kota mereka itu nikmat yang teramat mahal. Artinya apa? Ada Rasulullah hidup di tengah mereka. Mereka ingin bertanya apa? Ada Rasulullah yang bisa menjelaskan. Kalau wahyu turun, mereka yang duluan pertama kali menerima dan mendapatkan pengajaran tentang wahyu. Misal, ada anak yang baru lahir, mereka mampu membawakan anak itu kepada Rasulullah untuk minta ditahnik, bahkan memintakan nama yang terbaik.
Ada Rasulullah bersama mereka. Itu nikmat yang betul-betul luar biasa mahal. Dibandingkan puluhan ribu ekor onta tadi. Dibandingkan ratusan ribu ekor kambing tadi. Jelas ada Rasulullah di kota mereka. Itu jauh lebih berharga dari apapun. Ini yang disadarin orang-orang Ansor, teman-teman sekalian. Maka inspirasi ini yang kita pengen hadirkan dalam diri kita. Kita juga pengen seperti orang-orang Ansor yang kalau disuruh milih antara harta dunia yang begitu menumpuk misalnya, tapi dibandingkan dengan keridhaan Rasulullah, kita harusnya memang mampu memilih, ya udah apa yang Rasul ridho inilah yang harus kita pilih. Nah, perasaan ini yang harus kita munculkan. Ini yang membuat orang Ansor itu istimewa. Ini yang membuat orang Ansor itu yang dipilih oleh Rasulullah untuk mereka tinggal bersama Rasulullah. Walaupun Rasulullah sebenarnya bisa aja kalau setelah perang Hunain Rasulullah langsung balik ke Mekah, itu bisa aja, tapi nggak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah memilih tetap bersama mereka, pulang ke Madinah. Makanya ini yang harusnya kita cermati saat ini ya. Ketika orang Ansor betul-betul menyadari bahwa ada diri Rasulullah yang begitu berharga, dan tentu mereka juga menyadari berharganya Rasulullah itu bukan semata-mata pribadinya, bukan semata-mata secara zohir ada Rasulullah bersama mereka, tapi risalah yang diemban Rasulullah ini jauh lebih berharga dibandingkan harta dunia tadi. Risalah yang Rasulullah emban, yang berupa syariat Islam, wasiat yang diwasiatkan kepada kita, yaitu kitabullah dan sunnah, ini adalah wasiat paling berharga yang pernah diwariskan oleh seorang manusia kepada manusia lainnya. Mungkin kalau kita punya orang tua wafat, kita berharap ada harta warisan kan. Tapi Rasulullah meninggalkan warisan kepada kita, itu kitabullah dan sunnah, yang ini jauh lebih berharga dari harta apapun di dunia ini. Kalau kita betul-betul merasakan bahwa syariat Allah itu istimewa, kalau syariat Allah itu betul-betul mahal bagi kita nggak akan mau menukarnya dengan recehan harta-harta dunia, gitu. Tapi coba kita lihat dalam sekitaran kita. Betapa banyak misalnya orang-orang yang sudahlah, mohon maaf ya, sudahlah keadaan ekonominya sulit gitu. Tapi tetap juga nggak mau menyadari bahwa aturan Allah itu jauh lebih mahal dibandingkan mereka mengejar dunia yang ternyata makin lama makin berat untuk dikejar. Katakanlah misalnya supir angkot. Ada berapa banyak supir angkot yang mau meninggalkan sholat Jumat hanya gara-gara ngejar setoran, misalnya gitu. Ya kan? Ya memang nggak semua supir angkot, tapi banyak supir angkot yang begitu. Mereka tinggalkan sholat Jumat, mereka tinggalkan kewajiban itu bagi laki-laki. Ini bukan di masa wabah ya, di masa normal lah. Mereka tinggalkan kewajiban sholat Jumat hanya demi mengejar setoran untuk dapatkan penumpang. Padahal sholat Jumat mulai dari khutbah sampai selesai kurang lebih 1 jam. Dan dalam 1 jam, rata-rata supir angkot tuh mendapatkan berapa sih? Paling 50-75 ribu. Artinya, dia mau menukarkan sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya yang begitu mahal ini, hanya dengan mengejar uang 75 ribu rupiah. Dia menukarkan dengan sesuatu yang betul-betul rendah. Dan kalau kita tarik ke contoh yang lain, betapa banyak misalnya para muslimah yang akhirnya mau membuka auratnya lagi hanya gara-gara takut dipecat di kerjaan misalnya. Nah ini kan artinya mereka udah keliru memilih. Sebenarnya apa yang lebih berharga? Taat pada Allah dan Rasulnya atau taat sama bosnya gitu. Taat sama atasannya. Sementara apa yang diperintahkan atasan ini bertentangan dengan apa yang Allah mau. Nah ini harus jadi pembandingnya nih. Kalau kita mau meneladani orang Ansor, kita harus jelas milih. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah suka, ini yang harus kita pilih. Bukan untuk menyenangkan sebagian manusia. Apalagi sebagian manusia itu hanya atasan misalnya. Kita betul-betul menganggap bahwa gaji kita adalah rezeki yang dari atasan kita. Padahal enggak, rezeki itu minallah. Rezeki itu mutlak dari Allah. Bukan dari atasan kita, bukan dari perusahaan kita. Ya kan? Ini masih banyak loh, di tengah-tengah kita tuh masih banyak orang yang berpikir seperti itu. Buktinya apa? Misal kami di Cinta Quran ya, berapa kali itu kajian perkantoran. Kajian perkantoran di perbankan konvensional. Oh, perbankan konvensional, Ustaz? Iya, perbankan konvensional yang masih ribawi. Iya, masih ribawi. Berapa kali tuh, walaupun memang kajiannya misalnya di repeat order ya, ustadz-ustadz kami akhirnya datang lagi ke sana. Tapi beberapa kali ketika kami melakukan pendampingan ke sana,
orang-orang yang kemarin ketemu di kajian itu masih juga nongol di kajian berikutnya. Artinya apa? Di awal mereka udah tahu, oh kerjaan saya ini haram ya. Kerjaan saya ini berkaitan dengan riba ya. Riba itu sesuatu yang Allah murkai, bahkan Allah dan Rasulnya perangi. Nah, tapi begitu kajian bulan berikutnya, dia masih ada. Lah, artinya gimana? Sudah mengambil langkah belum untuk betul-betul meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang? Menuju kepada Allah, apa yang Allah dan Rasulnya pinta. Harusnya kalau kita betul-betul seperti orang Ansor tadi, mereka rela menutup mata terhadap harta dunia walaupun secara jumlah kayaknya kelihatan banyak gitu ya, hanya untuk bersama Rasulullah bersama mereka. Nah, kalau dalam indikasi kita sekarang adalah ya kita juga harus lebih rela berpegang teguh pada apa yang Rasulullah senangi ketimbang kita memuaskan sebagian manusia di masa sekarang yang kayaknya memang kita nggak akan bisa memuaskan atau menyenangkan seluruh manusia. Nggak akan bisa. Ngapain coba kita capek-capek mau menyenangkan seluruh manusia? Nggak akan pernah ada. Yang harus kita senangkan, yang harus kita penuhi adalah bagaimana ketika Allah ridho, bagaimana ketika Rasulullah juga ridho. Udah itu aja. Cukup itu aja. Ya mungkin level berikutnya adalah orang tua. Tapi kan ridho orang tua juga ini harus sejalan ya dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ketika orang tua juga memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, ya maka kita juga nggak bisa memenuhi perintah atau ajakan dari orang tua kita. Tapi tentu dengan cara-cara yang lemah lembut. Ya kan? Ya, ini mungkin yang bisa kita cermati ya teman-teman sekalian. Mumpung ini bulan Ramadan. Dan mumpung juga ini bulan Ramadan yang disertai dengan wabah pandemi corona yang berulang kali kita udah sampaikan, udahlah kita renungin lagi gitu. Kalaulah memang wabah corona ini terjadi penyebab awalnya karena satu pelanggaran terhadap hukum Allah, iya satu pelanggaran kan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan untuk membunuh kelelawar. Tapi ada sebagian manusia yang bukan hanya membunuh kelelawar, tapi dia makan itu kelelawar. Artinya ini udah melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Satu perintah yang dilanggar, dan itu dilakukan berulang-ulang, menghasilkan sebuah wabah seperti sekarang ini. Dan coba kita renungkanlah, ada berapa perintah dan larangan yang udah kita abaikan. Ada berapa banyak perintah dari Allah yang nggak kita tunaikan. Dan sebaliknya, ada berapa larangan dari Allah dan Rasulnya, justru kita kerjakan. Nah kalau gitu, di mana posisi kita untuk meneladani kaum Ansor? Nah, disinilah kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, inilah kenapa orang-orang Ansor itu istimewa. Maka kalau kita berharap menjadi orang-orang yang istimewa nanti di hadapan Allah dan Rasulnya, ya kita bisalah mencoba meneladani. Ketika orang Ansor juga sama kayak kita, sempat hilaf kok. Sempat tergoda, sedikit aja sempat tergoda. Tapi begitu diingatkan, ya Allah, lembut hati mereka. Nah, kita itu juga seperti itu ya. Suatu saat mungkin bisa kita khilaf. Suatu saat mungkin karena betapa beratnya godaan, betapa beratnya tekanan hidup, apalagi sekarang di masa wabah corona ini, orang sebenarnya bukan karena takut wabahnya saja gitu ya. Tapi ada beberapa dampak, khususnya dampak secara ekonomi yang akhirnya dirasakan bagi orang-orang, ya banyak orang lah. Khususnya orang-orang yang memang penghasilannya itu harian. Yang dia kalau nggak keluar rumah di hari itu, dia nggak bisa makan. Dan kemarin beberapa berita kan kita temukan ada seorang ibu yang akhirnya cuma bisa minum air galon kan, air mineral selama 2 hari dan akhirnya wafat. Dan ternyata masih banyak yang seperti itu. Kemarin juga kita menemukan ada sebuah pesantren di mana santri-santrinya itu hanya mampu berbuka dengan air putih aja. Gitu. Iya, masalahnya seberapa lama manusia-manusia mampu bertahan dengan tekanan seperti ini. Kalau nggak dengan kekuatan iman, mereka akan mampu untuk goyah, teman-teman sekalian. Iya, tapi nggak bisa disalahkan mereka aja. Jadi bukan berarti mereka kalau akhirnya melakukan perbuatan kriminal terus kita bilang imannya nggak kuat. Ya terus posisi kita itu apa gitu. Posisi kita justru harusnya menguatkan mereka kalau memang kita punya bukti keimanan. Karena Rasulullah mengingatkan, ini salah satu ya hal yang Rasulullah senangi kepada umatnya, yaitu apa, saling menguatkan. Karena Rasulullah mengingatkan kita itu ibarat satu tubuh. Ya kalau ada satu bagian tubuh yang luka, yang sakit, maka bagian tubuh yang lain itu akan ikut merasakan. Nah, mestinya kita juga betul-betul empati. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat di pergerakan di sosmed misalnya, banyak kok elemen-elemen kaum muslimin yang akhirnya tergerak saat ini untuk berkontribusi, untuk sama-sama menguatkan ukhuwah,
untuk sama-sama meringankan bebannya saudara-saudara kita, untuk sama-sama kita bergandengan tangan menghadapi wabah ini sampai Allah nanti mengangkat wabah ini dari dunia. Ya tentu kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini Allah sudah angkat wabah ini sehingga nanti bulan Syawal di Lebaran kita mampu beraktivitas seperti biasa. Tapi bukan hanya mampu beraktivitas seperti biasa. Satu yang harus kita renungkan adalah ya sudah, kita harus taubatan nasuha gitu. Kita harus menyadari bahwa selama ini kita mungkin banyak lalai, selama ini mungkin kita banyak meremehkan ajaran-ajaran Islam, meremehkan apa yang Rasulullah minta gitu ya. Nah, maka selepas ini bahkan dimulai dari hari ini insya Allah ya kita mulai tunjukkan di hati kita agar hati kita itu cenderung kepada apa-apa yang Allah dan Rasulnya suka. Jadi standar mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, mana perbuatan yang terpuji, mana yang tercela, ini harus kita kembalikan kepada Islam. Harus kita kembalikan kepada apa yang Allah dan Rasulnya suka. Ya kalau Allah dan Rasulnya benci, berarti itu buruk. Udah, gitu aja. Jadi nggak bisa dibilang, ya kami terpaksa melakukan sebuah perbuatan yang diharamkan karena kami harus memenuhi nafkah, atau yang nggak ada keahlian lain misalnya. Akhirnya dia terjerat dalam prostitusi misalnya kan. Kenapa? Karena nggak punya keahlian lain. Ini nggak juga lah. Ya kalau memang itu perbuatan yang haram, ya sudah tetap haram. Walaupun indikasinya tadi mau mencari nafkah. Ya mencari nafkah kan harus dengan cara-cara yang halal, bukan harus dengan cara-cara yang haram. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kita sharingkan. Gak banyak kok, tapi intinya adalah kalau kita ingin meneladani orang-orang Ansor itu adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan kelembutan. Ketika disuruh pilih, mereka milih harta dunia atau ridho Allah dan Rasulnya, mereka lebih milih bersama Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan seperti itulah kita menjadi orang-orang Ansor di masa sekarang, orang-orang yang betul-betul akhirnya menolong agama Allah ini, sehingga nanti Allah akan menolong kehidupan kita dunia dan akhirat. Mungkin itu saya kembalikan lagi kepada Jovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, seperti itu berarti ya keutamaan dari kaum Ansor. Saya juga tadi sempat berpikir kawan-kawan sekalian. Sedikit merenung juga ya. Lebih enak memang ya dibanding kaum muhajirin yang ketika itu memang ada keutamaan kata Rasulullah, salah satu kuatkanlah mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam atau itu dengan harta itu, ada keutamaan di situ memang iya. Tapi yang jadi sorotan itu adalah betapa indahnya kita tinggal bersama Rasulullah. Saya jadi kepikiran di ayat 2 surat Al-Mulk itu kan Allah menguji kita untuk siapa yang paling baik amalnya. Lah, ini kaum Ansor udah tinggal copy paste gitu kan kepada Rasulullah. Copy paste gitu kan amalnya gitu. Itu kan lebih mudah. Cuma tadi turun wahyu lebih dulu. Masya Allah. Maka bisa dibilang Rasulullah itu adalah rizki yang melebihi seluruhnya gitu. Masya Allah. Lantas pertanyaannya adalah lantas seperti apa Ustaz? Kalau misalkan apakah kita betul-betul harus meninggalkan dunia seutuhnya gitu untuk mengejar akhirat, atau sikap kita seperti apa nih antara dunia dan akhirat? Karena kita sama-sama sadar Ustaz, sama-sama paham bahwa pada sini ya nggak seperti zaman kaum Ansor atau Muhajirin atau yang belakangan tabi'in gitu ya, yang mana kebutuhan pokoknya itu sudah ditanggung atau sudah dijamin oleh pemerintah. Sekarang kan kita nggak ada kepastian untuk kebutuhan pokok. Nah, seperti apa sikap kita, Ustaz? Apakah kita meninggalkan dunia dan seisinya secara penuh, lalu hanya ibadah kepada Allah, atau seperti apa, Ustaz? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Silakan. Iya, menarik pertanyaannya. Jadi inspirasi yang kita dapat dari peristiwa setelah Perang Hunain ini memang bukan lantas menjadikan kita meninggalkan dunia 100%. Kan nggak begitu juga gitu ya. Kenapa? Karena dalam Islam memang justru dunia ini adalah ladang untuk mencapai akhirat.
Jadi apapun yang disediakan Allah di dunia ini, kaum muslimin itu berhak untuk mendapatkan fasilitas itu, tapi fasilitas ini justru digunakan sebagai kendaraan mendapatkan pahala di akhirat nanti gitu. Jadi kalaupun dikasih harta, ya harta itu harus disalurkan kepada apa yang Allah dan Rasulnya suka. Dan justru ya dalam beribadah, dalam beberapa amal-amal dalam Islam membutuhkan harta. Misal dalam sholat aja, ya kan rukun Islam yang kedua. Dalam sholat aja misalnya, sholat itu masih butuh harta loh. Kita butuh untuk memakai pakaian yang terbaik, kan sunnahnya begitu. Nah artinya untuk mendapatkan pakaian yang terbaik, lah kan kita harus mampu membeli pakaian yang terbaik. Kan nggak lantas kita berharap kita dikasih orang terus kan pakaian yang terbaik. Ya kalaupun dapat rezekinya dari hadiah orang ya alhamdulillah gitu. Tapi kita juga harus punya kesadaran, kita harus membuat kondisi gimana sholat kita itu menjadi sholat yang terbaik, ya salah satunya dengan pakaian. Kemudian kalau misalnya berjamaah di masjid, ya masjidnya juga harus nyaman. Ya gimana masjid harus nyaman? Kan berarti harus ada harta yang terkumpulkan di tengah-tengah kaum muslimin dan akhirnya digunakan untuk membuat masjid itu menjadi nyaman, senyaman-nyamannya, kan seperti itu. Jadi harta ini justru menarik dalam Islam. Islam nggak pernah melarang untuk pemeluknya itu mengumpulkan harta, nggak pernah mencari harta, nggak pernah dilarang. Tapi justru setelah harta itu didapat, harta ini memang harus bakal disalurkan kepada hal-hal yang Allah suka, hal-hal yang memang Rasulullah ajarkan gitu. Bahkan Rasulullah sendiri kan setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha itu menjadi salah seorang terpandang di Mekah. Nah, tapi harta-harta mereka justru disalurkan itu dalam pembiayaan dakwah-dakwah di pasir Mekah. Dan begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini saudagar kaya yang justru hartanya banyak diberikan di dalam dakwah Islam. Umar bin Khattab memberikan setengah hartanya. Artinya justru nggak menjadi orang-orang yang anti terhadap harta. Kita justru harus punya harta-harta terbaik. Apalagi kalau itu digunakan di syiar Islam. Misal dalam kondisi sekarang, misalnya kan, ya kalau kita memang ingin mengadakan kajian. Nah, kajian ini juga butuh gadget. Gadget ini kan butuh harta untuk belinya, butuh duit gitu. Nah, gadget yang terbaik lah yang harus kita sediakan agar kegiatan syiar ini berjalan optimal. Dan di masa-masa lampau, sepeninggal para sahabat tadi, itu kaum muslimin masih berpegang teguh ini terhadap hal seperti ini. Inilah yang membuat kaum muslimin itu berpacu terus berpacu terus untuk mengkaji ilmu pengetahuan, untuk mengejar dunia, tapi mengejar dunia ini justru ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka memecahkan misteri-misteri di dunia, semakin membuktikan bahwa Allah itu ada. Gitu. Ketika mereka melihat betapa luar biasanya metabolisme tubuh manusia misalnya, maka yang terpikir pertama kali bagi ilmuwan muslim adalah Allahu Akbar. Betapa luar biasanya Allah menyusun mekanisme badan manusia yang begitu rumit, tapi bisa teratur dan sempurna seperti ini. Nah, itu kan bagian dari dunia ya, ilmu dunia gitu. Nah, kemudian dalam hidup kita sekarang, ya justru harta dunia itu sangat-sangat bisa bermanfaat untuk akhirat. Dengan cara apa? Sekarang banyak fasilitas bisa bersedekah. Sedekah online bisa. Dan ada banyak lembaga-lembaga yang insya Allah kredibel untuk bisa kita salurkan ini. Ingat loh bahwa nanti di yaumil akhir kan manusia itu akan dihisab di hadapan Allah tentang waktu, usia, dan juga harta. Nah, harta justru menarik kan ditanya dua, dari mana dia dapatkan dan akan kemana dihabiskan gitu. Nah, walaupun memang ada beberapa nasihat dari Rasulullah juga bahwa orang miskin yang soleh ini akan lebih cepat hisabnya, iyalah, karena memang hartanya sedikit gitu. Tapi orang kaya yang dia soleh, kekayaan kalau ada di tangan orang soleh, ini juga menjadi hal yang bermanfaat. Sebagaimana kekayaan ada di tangan Abdurrahman bin Auf. Maka kekayaan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kekayaan akan menjadi sesuatu yang betul-betul berdaya guna di tengah-tengah kaum muslimin. Bukankah Rasulullah malah bilang, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik orang yang paling banyak manfaatnya. Gitu. Maka manfaat apa lagi yang lebih baik yang bisa dirasakan oleh manusia selain manfaat tersampaikannya hidayah. Nah, tersampaikannya hidayah ke manusia ini butuh banyak fasilitas yang luar biasa canggih. Apalagi kita hidup di masa yang betul-betul teknologinya berbeda jauh dengan masa Rasulullah dan para sahabat. Artinya harusnya dengan teknologi yang kita punya sekarang, kita harus lebih mampu memanfaatkan ini untuk medium syiar. Itu ya, kurang lebih. Allahu a'lam.
Wah, jadi seperti itu ya. Jadi nggak harus, karena saya tuh kepikiran gini. Iya ya, saya pekerja juga kan ya. Setiap hari jam 9 sampai jam 9 sampai jam 5. Lantas saya harus kontribusi apa nih? Gitu. Saya kepikiran seperti itu tuh. Ya, sebisa mungkin saya coba kontribusi untuk Islam dan juga kaum muslimin agar bisa Islam ini bisa lebih baik lagi gitu. Kaum muslimin juga bisa lebih baik lagi gitu, Masya Allah. Ya, silahkan bagi kawan-kawan sahabat inspirasi semua, jika ada yang mau ingin ditanyakan bisa di-share ke kolom komentar begitu ya. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin hanya satu pertanyaan yang akan saya bacakan gitu, teman-teman semua. Saya ingatkan kembali bahwa teman-teman bisa memberikan saran atau kritik bagi wadah inspirasi. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa ketik bit.ly/win questionnaire. Sekali lagi bisa ketik bit.ly/win questionnaire. Sekali lagi bit.ly/win questionnaire. Nah, jadi teman-teman bisa sharing di sini, kritik, saran yang membangun gitu. Bagaimana caranya wadah inspirasi ini menjadi betul-betul wadah yang bisa menyebarkan inspirasi. Teman-teman bisa mengambil inspirasi dari wadah ini dan juga teman-teman bisa membagikan inspirasi ke khalayak seluas-luasnya gitu. Selain itu, kawan-kawan sekalian, sudah ada pertanyaan yang masuk belum? Oke. Terakhir, Ustaz, mungkin karena waktunya sudah tinggal 5 menit lagi. Ustaz, mungkin bisa kasih kesimpulan bagi kita, Ustaz. Closing statement-nya, Ustaz. Untuk menguatkan kita tetap berada di jalan Islam dan juga berada di jalan dakwah. Pada Ustaz, saya persilahkan. Iya, pertama kita harus sadar bahwa hidup kita itu terbatas, ya. Hidup kita ini pasti ada endingnya, ada garis finishnya. Dan dalam hidup kita itu nggak bisa netral, teman-teman. Nggak akan pernah kita bisa netral dalam hidup. Hidup itu harus punya keberpihakan. Hidup itu harus punya kecenderungan. Nah, kecenderungan itu kita hanya bisa milih antara dua. Kita mau milih berada di barisan yang diridhoi Allah dan Rasulnya, atau kalau memang kita nggak berada di barisan itu, nggak ada barisan tengah nih, maka otomatis kita akan berada di barisan yang justru Allah dan Rasulnya itu nggak suka, nggak ridho gitu. Nah, hati-hati di sini. Jadi ketika memang sudah disampaikan bahwa ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka kita harus paksa hati kita untuk mau menerima itu. Dan lebih dari itu, karena ini bulan Ramadan, ya kita mohon doa kepada Allah supaya Allah mudahkan hati kita menerima kebenaran-kebenaran, supaya Allah lembutkan hati kita menerima risalah-risalah ini. Karena memang kita hidup di tengah-tengah situasi yang sama sekali nggak Islami. Memang rada berat untuk mampu menerima kebenaran itu, tapi bukan berarti nggak mungkin. Ini masih bisa. Kenapa? Masih banyak orang-orang yang kami temukan bisa, gitu ya. Mudah-mudahan ya ini tadi ya, hidup itu nggak bisa netral. Kita harus tentukan kita berada di pihak siapa. Dan tentu pihak yang selamat adalah pihak yang bersama Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Insya Allah. Itu dia teman-teman sekalian. Jadi jangan merasa bijaksana gitu ya dengan ya gue sih nggak terlalu kanan, gue nggak terlalu kiri, gue di tengah aja, jadi kaum tengah gitu ya. Nggak bisa seperti itu juga ternyata. Itu kita perlu tentu kita perlu untuk memilih gitu ya. Apakah kita menjalankan Islam seutuhnya atau justru kita menjalankan Islam setengahnya? Nah, ini bahaya gitu. Kalau di dalam Al-Quran, apakah kalian mengimani sebagian dari kitabullah atau kalian mengkufuri sebagian dari kitabullah? Ini semoga kita berharap tidak menjadi umat Allah Subhanahu wa taala yang beriman sebagian dan juga mengkufuri sebagian. Nauzubillah min dzalik. Jazakallah khair kepada Ustaz Zulkarnain yang telah sharing terhadap ilmunya kepada kita semua, dan juga kepada teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai jam 9 ini gitu ya. Saya ingatkan teman-teman, besok Sabtu kita ada pergeseran jam 4 kita akan sama-sama masuk ke fase
jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini bersama pakarnya gitu ya, Chef Muhammad Isa. Kita akan bahas tentang awal mula masuknya Islam ke tanah Nusantara. Nah, seperti apa masuknya Islam ke tanah Nusantara gitu, dan hal menarik apa yang ada di kisah awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Kita akan betul-betul bedah bagaimana Islam masuk ke Nusantara, bagaimana Islam menjadi cikal bakal kemerdekaan di Indonesia, dan bagaimana Islam mengobarkan semangat untuk membela tanah air di Indonesia gitu ya. Untuk semangatnya tentu untuk membangkitkan Islam gitu ya. Nah, ini seperti apa? Kita akan sama-sama bahas bersama Kak Chef Muhammad Isa. Masya Allah. Dan beliau juga seorang penulis Amazing Rasulullah dan juga Sabil ya, perang Sabil yang ada di Aceh. Dan juga beliau pemerhati sejarah dan peradaban Islam. Kawan-kawan bisa saksikan di channel yang sama, Wadah Inspirasi, di jam 4 sore sampai jam 5. Hanya 1 jam saja. Stay tune sambil menunggu maghrib. Jam 4 sore sampai jam 5 kita sama-sama mengkaji awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan sahabat inspirasi semua yang sudah setia menyaksikan kajian ini sampai akhir. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran bisa ke bit.ly/winquestionnaire. Sekali lagi bit.ly/winquestionnaire. Dan juga bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi di Wadah Inspirasi, silahkan kami membuka apa bakat kita yang bisa kita salurkan untuk dakwah Islam. Mas, saya ini bisa desain. Mau dong gabung bersama Wadah Inspirasi, silakan. Kita bisa kerjasama di rumah aja, tapi bisa menghasilkan pahala yang tak putus-putus insya Allah ya. Masya Allah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata ataupun tampilan-tampilan yang kurang sesuai gitu ya, selera teman-teman semua. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari Wadah Inspirasi yang betul datangnya dari Allah. Yang salah kamilah tempatnya, maka dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Jovansa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga saya bercerita sejarah sedikit. Bismillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad balagta risalah ya Rasulullah. Telah Rasulullah sampaikan seluruh risalah. Tidak ada satu bumi, demi Allah, tidak satu bumi pun kecuali telah diinjak oleh Nabi atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu dipegang. Karena mustahil ada satu tempat yang belum diinjak oleh Nabi dan para sahabat. Mustahil. Mustahil. Wallahu bila mustahil. Tidak ada satu meter di bumi ini yang belum diinjak oleh dakwah Islam. Mari kita buka. Sayang ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat, saudaraku. Mari kalau kita lihat tiba-tiba ada kuburan saat dia diwakaf di Guangzhou, itu apa jadinya? Tiba-tiba ada kuburan Abu Kashmah di Filipina, itu apa, siapa dan kenapa? Dan beliau menangis ketika mendapat kabar Rasulullah wafat dan kembali dan menangisnya sampai wafat di bumi Filipina, Abu Kashmah. Atau ternyata ada keluarga Ibn Mas'ud yang wafat di Sibolga, Aceh sana. Maka izinkan saya menyampaikan bahwa Islam di Indonesia adalah awal dari seluruh agama yang ada di Indonesia. Mari kita lihat. Ketika tahun 625, saya bertanggung jawab atas semua yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab atas semua yang saya ungkapkan. Karena waktu sedikit dan singkat, saya hanya menyampaikan kulitnya saja dan tunggu terbitnya buku kami. Insya Allah sebentar lagi terbit tentang meluruskan sejarah, berharap untuk masuk ke dalam kurikulum. Saya sering memainkan logika, teman-teman. Saya bilang, tidak ada pernah terjadi perang Badar. Bohong itu, mana ada perang Badar? Orang pada protes sama saya. Ustaz, saya tutup sampai di sini. Tidak ada perang Badar. Nggak pernah baca sejarah ya? Yang mana? Kapan terjadi? Sebut tahun berapa? Perang Badar kapan? Tahun sekian, bulan sekian ketika Nabi begini-begini. Itu bukan perang Badar, itu penyerangan Badar. Tidak pernah terjadi perang Uhud. Kapan perang Uhud terjadi?
Loh, gini. Loh, itu bukan perang Uhud, itu penyerangan Uhud. Nabi tidak pernah perang, tapi Nabi bertahan. Nabi tidak pernah memulai perang, tapi Nabi diserang. Maka ayatnya, udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Jadi Nabi itu diperangi dan Nabi bertahan, maka terjadilah pertempuran dan itu kita sebut penyerangan Badar, penyerangan Uhud, penyerangan Khandaq, penyerangan Mu'tah, penyerangan Hunain, penyerangan demi penyerangan. Itu kalimat yang betul. Ke situ Pak, muftinya diluruskan. Mana? Ada nggak Pak Menteri kemarin? Nggak ada. Kalau ada saya mau bilang, gitu loh. Luruskan seperti itu, gitu loh. Ubah narasinya. Begitu juga pada tahun 625, tidak ada peperangan. Yang ada adalah keluarga Ibn Mas'ud. Keluarga Ibn Mas'ud yang diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Rasulullah wafat 632. Ini yang saya cerita tahun 625. 625 sudah tiba di Ta'jeh, kabilah Toyik. Kabilah Toyik, Ta'jeh itu disebut Aceh. Itu sebabnya disebut Serambi Mekah. Masuk dari sana. Dan wafat tak ada. Ada kuburannya di tanah tinggi di Sibolga sana. Tapi yang nauli di Sibolga, di daerah Barus. Daerah Barus, tempat yang sangat bersejarah. Di sanalah, tapi tidak berkembang begitu. Hanya segelintir saja. Jadi nomor 1, periode Islam masuk ke Indonesia 625 oleh keluarga Ibn Mas'ud. Namun belum berkembang begitu luas. Periode kedua tercatat dalam buku Cheng Ho, tercatat di perpustakaan pun ada, di Perpustakaan Nasional, dan almarhum Profesor Dr. Buya Hamka mencantumkan dalam bukunya Sejarah Islam di Nusantara. Di Nusantara, bukan Islam Nusantara, Islam di Nusantara. Pakai di Islam di Nusantara. Dan unfortunately, sayangnya saya dapat buku itu di Singapura. Kenapa? Saya dapat buku itu di Singapura. Ya, ulama-ulama Singapura itu kalau ceramah itu Masya Allah. Guru kita berkata, Buya Hamka selalu demikian. Ulama-ulama di Malaysia tuh berkata, guru kita tuh Buya Hamka bicara demikian juga. Insya Allah ini artinya kita punya guru besar yang selama ini terlewati. Dan beliau telah mengusulkan dulu kepada kurikulum untuk mengubah. Beliau yang pertama kali usulkan dan ayahanda hadir pada waktu itu pertemuan tahun 48 gitu kalau nggak salah di Medan gitu. Ada Kiai Haji Abdul Haris Nasution hadir, ada Kiai Haji ada Malik hadir dan saya masih punya buntelan itunya loh. Stensilannya masih punya gitu, catatan-catatan di sana. Dan tertulis gitu loh, Buya Hamka pernah mengusulkan jangan pernah sebut lagi pedagang mujarad dari India yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu palsu, itu teori Snokkur Kronya.